Shalom, Ibu Bapak Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan Juni ini dengan penuh sukacita. Semua ini karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita memuji memuliakan Dia lewat ibadah Minggu Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Jemaat Immanuel. Kita akan menggunakan tata cara ibadat minggu pertama. Ibadah ini akan dilayani oleh Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Gledi Andasia Thomas Esteol, dengan Majelis Jemaat Kolom 4 Jemaat Immanuel. Ibu Bapak yang kekasih, mari kita awali ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat 269 ayat 1 dan 4. Jemaat diundang berdiri. Hai musafir, mau kemana? Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikuti para raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kami boleh ikut ke negeri tujuanmu? Tentu saja, ayo mari, mari ikutlah terus. Mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu. Oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus. Oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing yang mendasari persekutuan kita saat ini, yang diambil dalam Mazmur 62 ayat 2-3 demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dari pihak Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat nomor 355, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai
bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mendengarkan hukum Allah dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan yang diberkati, setelah kita membaca dan mendengarkan hukum Allah, maka sadarlah kita bahwa di hadapan Allah semua manusia tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, di saat ini, dalam kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, kami datang kepadamu. Tuhan, dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu, terkadang kami hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi, tetapi terkadang kasih itu tidak dapat kami terapkan dalam hidup kami. Tuhan mengajarkan kami untuk membawa damai, tapi terkadang kami tidak membawa damai dalam kehidupan ini.
Tuhan mengajarkan kami untuk melakukan kebaikan, tapi terkadang kami Tuhan luput untuk melakukannya. Karena itu Tuhan, di saat ini dengan penuh kerendahan kami mohon belas kasihan dan juga pengampunan daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena ketidaktaatan dan juga ketidaksetiaan kami terhadap Engkau. Kasihani kami ya Tuhan, karena terkadang kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak mencerminkan jati diri kami sebagai pengikut Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu, memohon belas kasihan dan juga pengampunan daripada Engkau. Dengarkanlah pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi. Dalam Kidung Jemaat nomor 13, kita nyanyikan ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, bila hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Dengan penuh kasih, jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita menerima anugerah pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, di hari ini ketika kami boleh beribadah, menyembah, memuji Engkau, kami sangat bersyukur karena kembali kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba-Mu mohon, kuasailah hamba-Mu ini, kuasailah seluruh jemaat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan, itu menjadi kekuatan nasihat pengharapan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini terambil di dalam Matius 28, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab memberi judul pembacaan saat ini, Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan Alkitab saat ini. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Selamanya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tema perenungan firman Tuhan kita di minggu ini berjudul Pergi dan lakukanlah, aku menyertai kamu. Jadi yang menjadi tema perenungan firman Tuhan kita di saat ini adalah pergi dan lakukanlah, aku menyertai kamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dalam kehidupan kita pernah menerima amanat. Entah itu amanat yang disampaikan oleh orang tua, entah itu amanat yang disampaikan oleh pimpinan,
atau mungkin amanat yang disampaikan oleh saudara kita, atau mungkin sahabat kita. Dan kalau kita berbicara tentang amanat, amanat itu berarti pesan. Amanat itu berarti perintah. Amanat itu juga berisikan wejangan. Dan kalau kita berbicara tentang amanat, tentunya setiap amanat yang disampaikan, amanat yang diberikan, tentunya harus dilaksanakan, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, di dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini, tentunya pembacaan ini sudah tidak asing lagi. Karena pembacaan Alkitab kita di saat ini berisikan tentang amanat Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Dan dalam bacaan Alkitab kita di saat ini pun, ini merupakan ucapan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke sorga. Dan kalau kita melihat amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berisikan kalimat di mana dalamnya ada ucapan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mau menyampaikan isi hatinya, fokusnya, misinya yang harus dilakukan murid-muridnya. Dan kalau berbicara tentang amanat, amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan kehendaknya yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang diberikan oleh para murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, amanat itu, perintah itu kembali dikumandangkan kepada kita yang hidup di saat ini. Mengapa? Karena kita adalah pengikut Kristus, karena kita adalah orang yang percaya, yang beriman kepadanya, karena kita ini adalah buah-buah pelayanan, buah-buah misi dari para rasul. Saudaraku, dengan kata lain, amanat ini, perintah ini, sifatnya bukan hanya untuk zaman pada waktu itu ketika diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Tetapi amanat ini pun diberikan bagi kita semua, umat Tuhan yang hidup di saat ini. Nah, jemaat Tuhan, makna kehadiran Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak boleh berhenti, tidak boleh pupus. Tetapi karya dan juga tanda kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini harus selalu ada melalui misinya, melalui amanatnya yang Dia berikan kepada kita sebagai gereja untuk diteruskan di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati, melalui firman Tuhan di saat ini, dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan, yang menjadi pegangan hidup kita, menjadi nasihat kita, melalui amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita renungkan melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ketika Yesus memberikan amanatnya, perenungan kita yang pertama adalah, mari melanjutkan karya atau misi Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Kalau kita membaca bagian Alkitab kita tadi, ayatnya yang ke-19. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, sebagai orang percaya, sebagai gereja, inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita, sasaran kita, yaitu untuk berkarya, untuk menyampaikan, untuk mewujudkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberikan perintah, pergi, perhatikan dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Nah, kata pergi di sini
mau menyampaikan bahwa kata pergi berarti aktif, tidak berdiam diri. Kata pergi berarti melakukan, melaksanakan, dan tidak tinggal di tempat. Dan kata pergi berarti bukan menunggu, tetapi harus bertindak. Lalu, perhatikan lagi dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini menandakan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja, tugas tanggung jawab kita, amanat yang diberikan kepada kita untuk pergi. Tidak berdiam diri, tetapi ada yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah apa? Memberitakan karya kuasa kasih dan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Melalui hidup kita masing-masing. Ceritakanlah bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ceritakanlah bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Beritakanlah Injil Kristus melalui kehidupan kita. Bahkan kita memberikan kesaksian bagaimana keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Itu menjadi tugas tanggung jawab kita, amanat bagi kita. Nah, bahkan di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, ayatnya yang ke-19 dikatakan, dan baptislah mereka. Ini pun menjadi tugas tanggung jawab gereja, artinya setiap orang percaya harus dapat memisahkan dirinya dari dunia yang jahat ini, dari dosa ini. Dan ketika kita dibaptis artinya kita dimeteraikan, dijadikan keluarga anak Allah. Ada pertobatan, di mana sebagai orang percaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di saat ini menjadi perenungan kita semua sebagai orang percaya melalui amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tugas tanggung jawab kita adalah melanjutkan karya dan misi Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Dikatakan, pergilah. Maka kita pergi dengan sukacita, kita pergi dengan tanggung jawab untuk menyampaikan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menceritakan karya selamat kasih Tuhan bagi dunia ini. Ini tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya dan juga sebagai gereja. Kemudian mari kita renungkan hal yang kedua. Hal yang kedua kita renungkan. Melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini, maka menjadi perenungan bagi kita melalui amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kedua. Sebagai orang Kristen, pengetahuan yang benar akan Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kedua sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pengetahuan yang benar akan Tuhan, tentang Tuhan, itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau dalam pembacaan Alkitab kita tadi ayatnya yang ke-20a, dikatakan di situ, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, perhatikan kata ajarlah. Ajarlah berarti menjadi tugas tanggung jawab gereja, menjadi tugas tanggung jawab orang percaya untuk apa? Mengajar. Ajarlah mereka. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita sebagai murid Tuhan Yesus mau mengajar orang lain, tetapi kita sebagai pribadi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak mengenal Dia secara pribadi. Ini menjadi perenungan bagi kita. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, berarti kita sebagai orang percaya mengenal Dia, tahu tentang Dia, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengetahui tentang firman-Nya. Saudaraku,
Ketika Yesus berkata, ajarlah, berarti dalam kehidupan kita ini harus terus belajar dan mau menerima pengajaran. Dan pengajaran Tuhan itu yang akan kita terima sempurna hanya kita dapat di mana? Melalui Alkitab, firman-Nya. Ajarlah berarti kita mau dididik, kita mau ditempa. Ajarlah berarti kita siap menerima pengajaran yang diberikan bagi kita. Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tugas tanggung jawab kita sebagai gereja. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau berbicara tentang segala sesuatu, kekayaan, pengetahuan, segala sesuatu, itu ada dalam Alkitab. Dan perhatikan dalam Alkitab apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Semua yang baik, semua yang benar tentang kasih, kemurahan, kedamaian, berkat. Itu yang harus kita apa? Sampaikan, ajarkan kepada orang lain. Ajarkan kepada sesama kita, keluarga kita. Lewat perbuatan hidup kita, tutur kata kita, sikap kita, kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Ini menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Menjadi perenungan kita semua melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini, melalui amanat Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang percaya adalah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Bagaimana kita mau mengajar sedangkan kita tidak dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita mau mengajar tentang berdoa, tidak pernah berdoa? Bagaimana kita mau mengajar anak baca Alkitab, tidak pernah baca Alkitab diri sendiri? Perenungan bagi kita, karena banyak manusia saat ini cuma suka mengajar, tapi tidak dia lakukan dalam kehidupannya, tidak mau menerima pembelajaran. Tetapi firman Tuhan di saat ini mengingatkan kepada kita, belajarlah dari Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan contoh pribadi yang luar biasa tentang hidup. Dan itulah yang harus kita ajarkan, kita terima, dan kita berikan kepada sesama kita. Melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Mulai dari kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, jemaat kita. Kemudian hal yang ketiga, mari kita renungkan. Melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini, melalui amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, apa yang kita renungkan? Hal yang ketiga adalah janji penyertaan Tuhan. Kalau kita membaca bagian Alkitab kita tadi, ayatnya yang ke-20b. Nah saudaraku, dalam melakukan amanat ini, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tetapi dikatakan Dia menyertai kita. Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam melaksanakan amanat, dalam melaksanakan perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Ada jaminan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Tuhan memberikan perintah dan Tuhan memberikan janjinya untuk menyertai kita karena apa? Karena Dia tahu ketika kita menjalankan amanat ini tidak mudah. Ada tantangan, ada penindasan, ada derita, ada penganiayaan. Tetapi dikatakan, Yesus senantiasa akan menyertai kita dan Dia tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menjalankan, dalam melaksanakan amanat agung ini. Janji penyertaan ini merupakan penghiburan bagi kita. Janji penyertaan ini, di dalamnya ada kekuatan bagi kita sehingga kita mampu untuk menjalankan amanat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah,
ketika Tuhan memberikan amanat, pasti Dia akan menyertai. Ketika Dia mengutus kita, pasti penyertaan yang sempurna akan boleh kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, lakukanlah apa yang diperintahkan, apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Teruslah melayani dan alamilah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan imani apapun yang kita alami, susah senang dalam menjalankan misi Allah ini, amanat Allah ini. Dia dari sorga memperhatikan setiap anak-anaknya. Dan Dia berjanji akan menyertai kita. Dalam penyertaannya itu kita merasakan penghiburan, kekuatan, damai, sukacita, bahkan berkat yang boleh kita nikmati dalam hidup kita. Saat ini pun ketika kita mengalami kondisi keadaan saat ini dengan tantangan, percaya ada janji Tuhan, yaitu janji penyertaan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, inilah ketiga hal melalui perenungan firman Tuhan kita yang dapat kita renungkan di saat ini, melalui amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mari melanjutkan karya dan misi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, sebagai orang Kristen, pengetahuan yang benar itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, percayalah bahwa janji penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dan boleh kita nikmati dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita berkata, pergi dan lakukanlah, aku menyertai kamu. Teruslah semangat untuk pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Terus miliki harapan bahwa Tuhan beserta kita, menyertai kita. Dan bahwa Tuhan yang berkuasa, baik di bumi maupun di sorga, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan pasti, janji Tuhan ya, dan Dia menyertai kehidupan kita senantiasa sampai akhir zaman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, pegangan, pengharapan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, dengan penuh kasih diundang untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Tuhan berfirman demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semua orangnya pun senang, semuanya pun senang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita doakan persembahan kita. Jemaat diundang berdiri, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau telah mengorbankan dirimu sebagai persembahan yang hidup bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu yang berdosa boleh menikmati kembali keselamatan yang kekal. Untuk itulah kami bersyukur kepadamu, bukan hanya melalui kehadiran dalam persekutuan ini, tapi juga dalam tindakan yang nyata melalui persembahan ini. Kiranya Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menguduskannya. Kuatkan kami agar dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat, kita memuliakan Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 291, ayat 1, 2, dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, pengharapan kami, sukacita kami, dan keselamatan kami dalam hidup ini. Dan di saat ini Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang beribadah kepada Engkau, menyembah, bersyukur, bahkan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Di saat ini kami beribadah, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya, kami tetap dipersatukan dalam iman, harap, dan kasih. Dan kami imani, ibadah kami di saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Diberkatilah kehidupan jemaat Tuhan dalam segala aktivitas, tugas kerja, tanggung jawab kehidupan mereka. Diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan sukacita dan juga kedamaian. Bahkan kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Mereka terus berserah, mereka terus berpengharapan, bahkan terus mencari Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka, diberkati pelayanan, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga. Kami percaya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu tetap dalam pemeliharaan kuasa kasih dan juga pemberkatan daripada Tuhan. Bahkan kehidupan jemaat-Mu yang bergumul, yang Tuhan izinkan mereka hadapi dalam kehidupan ini, baik mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka menurut kuasa kasih dan kehendak daripada Tuhan. Yang kami imani, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dengan kuasa kasih-Mu, Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Bahkan bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan mereka, baik mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan mereka yang mungkin diberhentikan di tengah-tengah pekerjaan karena adanya virus corona ini, Tuhan, berdampak dalam pekerjaan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat-Mu. Tolong mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan, dan berkatilah kehidupan jemaat-Mu. Apapun yang mereka alami dalam hidup ini, jatuh bangun, susah senang, sehat sakit, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sebagai jemaat Tuhan terus berpengharapan dan berserah kepada Engkau. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu yang bersuka cita menikmati hari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan, diberkatilah kehidupan jemaat-Mu dengan ketambahan usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Secara pribadi maupun keluarga, mereka boleh merenungkan segala kebaikan Tuhan. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta yang sudah berkasih karunia dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan anugerahkan. Harapan, kerinduan, masa depan, rancangan yang indah Tuhan sediakan. Dan kami percaya kehidupan jemaat-Mu yang bersuka cita menikmati hari ulang tahun di sepanjang minggu ini, diberkatilah hidup mereka semua. Kami juga mendoakan ya Tuhan, bagi seluruh pelayan Tuhan, para pendeta, majelis, bahkan setiap kami yang memberi diri dalam pelayanan Tuhan, Engkau kuatkan, mampukan kami dalam pelayanan kami, sehingga dalam menjalankan pelayanan dengan segala tantangan, dengan segala ujian, bahkan sukacita, biarlah Tuhan, kami terus berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kami, yang senantiasa memampukan kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam tugas pelayanan kami boleh melaksanakannya dengan penuh baik. Memberkati janda-janda, anak-anak yatim, mereka yang dalam kesusahan, kemiskinan, dalam bencana, Tuhan, Engkau tolong mereka semua, sertai mereka semua, hibur-hiburkan mereka semua. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, boleh terus mereka nikmati. Bahkan kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk para dokter, suster, biarlah Tuhan Engkau tolong mereka semua, bahkan tim medis, perawat, bahkan setiap orang yang memberi diri, Tuhan, sertai mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka,
Apalagi ketika diperhadapkan dengan virus corona ini Tuhan, kami percaya hanya satu pribadi yang dapat memulihkan kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Karena itu tolong kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Para medis, baik itu para perawat, dokter, bahkan semua yang memberi diri Tuhan Engkau senantiasa lindungi, Engkau senantiasa menyertai mereka. Bahkan pasien-pasien yang saat ini mengalami sakit virus corona juga Tuhan tolong. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi pemerintah kami, baik itu pemerintah pusat sampai dengan daerah kami Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dalam memimpin, mengarahkan, kami percaya Tuhan mereka boleh memberikan yang terbaik, mengarahkan yang terbaik, mendatangkan kebaikan bagi kami semua sebagai warga masyarakat. Tuhan tolong pemimpin kami, pemerintahan kami, ada dalam lindungan dan juga kuasa kasih daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Memberkati juga Polri dan juga TNI dalam mengemban tugas tanggung jawab mereka di saat ini Tuhan. Engkau juga menjaga mereka semua, menolong mereka semua, sehingga dalam tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh melaksanakan semua dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, kehidupan kami adalah milik-Mu. Kami berserah kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan, kekuatan, dan penghiburan dalam hidup kami. Engkau yang sudah lalu memberikan kedamaian dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Dengan penuh kasih, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama kita nyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat nomor 338, ayat 1-3 dan ayatnya yang keempat. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat, pergilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.